ibadahnya biasa saja, tapi dia calon penghuni surga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Menara Islam Kudus. Paesu Adel, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang calon penghuni surga, tapi ibadahnya biasa saja seperti yang termaktub dalam hadis riwayat Imam Malik No 20.559. Sebelum lanjut ke pembahasan, terima kasih yang sudah subscribe deh, like, dan komen. Sahabat Menara Islam Kudus, calon ahli surga itu tidak begitu terkenal, dan bahkan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak ada yang mengenalnya, dan ibadahnya pun biasa-biasa saja. Di dalam satu kesempatan, di dalam Masjid Nabawi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, "Akan datang kepada kalian sekarang ini seorang laki-laki penghuni surga." Ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tentu saja membuat penasaran. Para sahabat bertanya-tanya, siapa gerangan sang penghuni surga itu? Apakah dia salah satu sahabat yang paling rajin salatnya, atau yang paling rajin puasanya, atau yang paling banyak sedekahnya, atau mungkin yang tak pernah absen dalam jihad? Tak lama, para sahabat pun melihat seorang laki-laki Ansar dengan wajah basah. Air wudhu menetes dari janggutnya, tangannya menjinjing sepasang sandal jepit. Tak ada yang spesial secara fisik dari laki-laki itu. Para sahabat pun bertanya-tanya alasan apa yang membuat laki-laki tersebut menjadi penghuni surga. Tentu saja itu derajat tinggi yang sangat diinginkan setiap muslim, apalagi para sahabat Rasul. Mereka semua menginginkan jaminan surga. Tak sampai keesokan hari, belum terjawab juga rasa penasaran para sahabat, Rasulullah kembali mengucapkan hal sama. Akan datang kepada kalian sekarang ini seorang laki-laki penghuni surga. Para sahabat pun kembali penasaran, bertanya-tanya, siapa lagi yang dipastikan merasakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal. Namun, justru laki-laki dengan wajah basah wudhu dan membawa sandal itu lagi yang muncul. Para sahabat semakin bertanya-tanya, namun tak ada satupun yang berani bertanya pada Rasulullah. Hingga ketiga kalinya, Rasulullah mengucapkan hal yang sama. Namun, tetap saja yang muncul laki-laki tadi. Para sahabat pun yakin laki-laki itulah calon penghuni surga. Tapi, tak satupun sahabat yang mengetahui alasan dibalik rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan laki-laki itu dalam golongan yang selamat pada hari akhir. Namun, mereka tetap merasa tak enak hati jika menanyakannya hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggallah para sahabat terus dirundung keingintahuan. Salah satu sahabat yang amat penasaran, yakni Abdullah bin Amr bin As, memilih inisiatif untuk mencari tahu sendiri. Hari ketiga, setelah Rasulullah mengucapkan hal yang sama, Abdullah bin Amr bin As bermaksud mengikuti laki-laki itu. Ia pun membuntutinya hingga tiba di rumah calon penghuni surga itu. Abdullah berpikir bagaimana cara agar ia dapat mengetahui amalan apa yang mengantarkan pria itu meraih keistimewaan sebagai penghuni surga. Ia pun kemudian menyapa pria tersebut dan bermaksud meminta izin untuk menginap di rumahnya. Abdullah bermaksud tinggal di sana agar dapat mengetahui amalan si penghuni surga. "Aku telah bertengkar dengan ayahku, kemudian aku bersumpah untuk tidak mendatanginya selama 3 hari. Jika boleh, aku ingin tinggal bersamamu selama 3 hari. Ujar Abdullah kepada laki-laki itu. Si penghuni surga tersebut dengan senang hati menyambut Abdullah. "Tentu, silakan," ujarnya gembira. Maka, tinggallah Ibnu Amr di rumah calon penghuni surga itu selama 3 hari. Selama tinggal di sana, Abdullah mengamati setiap ibadah dan amalan yang dilakukan si calon penghuni surga. Hari pertama, Abdullah tak menemukan adanya amalan spesial dari laki-laki itu. Hari kedua, ibadahnya masih sama. Tak ada yang istimewa. Hingga hari terakhir, Abdullah tak juga menemukan ibadah yang luar biasa dari si laki-laki yang berhasil meraih keutamaan surga tersebut. Abdullah hanya melihat ibadah si laki-laki yang biasa, hanya menjalankan ibadah wajib saja di sepertiga malam. Pria itu tak pernah bangun salat tahajud, meski Abdullah bin Amr selalu mendengar laki-laki itu berzikir dan bertakbir acap kali terjaga dari tidur.
Pria itu baru bangun saat waktu salat subuh tiba, luput dari salat malam. Pria penghuni surga itu pun tak menjalankan puasa sunnah. Namun, Abdullah juga tak pernah mendengar pria itu berbicara, kecuali ucapan yang baik. 3 hari terlewat tanpa menemukan jawaban apapun. Bahkan, hampir saja Abdullah meremehkan amalan si penghuni surga jika tak mendapat jawaban sebelum pamit. Ketika izin pulang setelah menginap 3 hari. Abdullah mengakui maksudnya untuk mencari keutamaan amalan si laki-laki itu hingga beruntung menjadi salah satu penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipenuhi segala kenikmatan. Kepada pria itu, Abdullah berkata, "Wahai hamba Allah, sesungguhnya tidak pernah terjadi pertengkaran antara aku dan ayahku. Tujuanku menginap di rumahmu adalah karena aku ingin tahu amalan yang membuatmu menjadi penghuni surga, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah. Aku bermaksud dengan melihat amalanmu itu, aku akan menirunya supaya bisa menjadi sepertimu. Tapi ternyata kau tidak terlalu banyak beramal kebaikan. Apakah sebenarnya hingga kau mampu mencapai sesuatu yang dikatakan Rasulullah sebagai penghuni surga?" Tanyanya, laki-laki itu pun tersenyum dan menjawab ringan, "Aku tidak memiliki amalan, kecuali semua yang telah engkau lihat selama 3 hari ini." Jawabannya itu tak memuaskan hati Abdullah ibn Amr. Namun, ketika Abdullah melangkah keluar dari rumah, laki-laki tersebut memanggilnya. Ia berkata kepada Abdullah, "Benar, amalanku hanya yang engkau lihat, hanya saja aku tidak pernah berbuat curang kepada seorang pun, baik kepada muslimin ataupun selainnya. Aku juga tidak pernah iri ataupun hasad kepada seseorang atas karunia yang telah diberikan Allah kepadanya." Mendengar perkataan tersebut, takjublah Abdullah bin Amr bin Ash. Ia yakin sifat tak pernah iri, dengki, dan hasad membuat pria itu masuk surga. Ia pun malu karena banyak dari muslimin yang tak memperhatikan akhlak tersebut. Tak hanya ibadah semata yang mengantarkan manusia merasakan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga amalan kebaikan, termasuk sifat dan akhlakul karimah. Tak sia-sia Abdullah menginap 3 hari bersama sang calon penghuni surga, karena ia mendapatkan pelajaran yang amat patut dicontoh dirinya maupun muslimin secara umum. Berdasarkan kisah tersebut, banyak pelajaran yang dapat dipetik muslimin. Sifat hasad, baik iri dan dengki, sangat dilarang dalam Islam. Bahkan, dari kisah ini, tampak seorang yang tak pernah memiliki sifat itu merupakan penghuni surga Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian jangan saling mendengki, jangan saling najas, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi. Janganlah sebagian kalian membeli barang yang sedang ditawar orang lain, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, maka ia tidak boleh mensaliminya, menelantarkannya, dan menghinakannya." Takwa itu di sini, beliau memberi isyarat ke dadanya 3 kali. Cukuplah keburukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap orang muslim, haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya atas muslim lainnya. Hadis riwayat Muslim Nauf 2564. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan sebagian kalian dengki kepada sebagian yang lain." Sifat dengki ada pada watak manusia karena manusia tidak suka diungguli orang lain dalam kebaikan apapun. Contoh sikap dengki antara lain usaha menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang yang didengki dengan berbuat zalim kepadanya, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Ini merupakan dosa iblis yang dengki kepada Nabi Adam alaihi salam ketika melihat beliau mengungguli para malaikat. Karena Allah menciptakan beliau dengan tangannya sendiri, menyuruh para malaikat sujud kepada beliau, mengajarkan nama segala hal kepada beliau, dan menempatkan beliau di dekatnya. Iblis tidak henti-hentinya berusaha mengeluarkan Nabi Adam alaihi salam dari surga hingga akhirnya beliau dikeluarkan darinya. Sifat dengki seperti inilah yang melekat pada orang-orang Yahudi. Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam banyak ayat Al-Quran tentang hal itu. Seperti firman-Nya, banyak di antara ahli kitab yang ingin sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali.
karena rasa dengki dalam hati mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Surat Al-Baqarah 2 ayat 109. Atau firman Allah Azza wa Jalla, ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Surat An-Nis ayat 54. Imam Ahmad rahimahullah dan At-Tirmizi rahimahullah meriwayatkan hadits dari Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, penyakit umat-umat sebelum kalian telah menyerang kalian yaitu dengki dan benci. Benci adalah pemotong-pemotong agama dan bukan pemotong rambut. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian kerjakan, maka kalian saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Wallahu alam bishawab.